Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 12 bab 2 pada tugas soal-soal pengayaan pada halaman 220 di buku Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, klik kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Suatu organisme normal memiliki kromosom berjumlah 58. Jika terjadi mutasi trisomi, jumlah kromosom menjadi P. Namun, jika terjadi mutasi monosomi, jumlah kromosom menjadi Q. Dan jika terjadi mutasi pentaploid menjadi R, jumlah kromosom PQ dan R adalah titik-titik. Begin? Diketahui untuk organisme normal memiliki 58 kromosom. Untuk trisomi ini merupakan mutasi dengan penambahan satu kromosom. Dan itu nanti ada keterangan pada label P. Untuk monosomi kehilangan satu kromosom. Dan untuk pentaploid ini memiliki 5 set kromosom tambahan. Dan kemudian didapat trisomi untuk label P. Kita jumlahkan aja 58 tambah 1 sama dengan 59. Untuk monosomi kita kurangkan 1 menjadi 57. Dan untuk pentaploid ini 5 kali jumlah kromosom haploid. Yang mana kromosom haploid itu adalah N. Maka untuk normal diploidnya itu adalah 2N sama dengan 58. Untuk N atau haploid ini kita bagi 2 aja. 58 bagi 2 sama dengan 29. Maka kita bisa kalikan untuk pentaploidnya 5 kali 29 sama dengan 145. Jadi jawabannya ada pada opsi C. Kemudian kita masuk ke soal 2 berikut ini Gen. Diketahui lebar molekul DNA adalah 19 angstrom, panjang satu putaran helix adalah 30 angstrom, tapi sebenarnya di sini bisa kita tulis 34 ya yang umumnya. Dan dalam satu putaran helix terdapat 10 pasang basa nitrogen. Jumlah asam amino yang dapat dirangkai menjadi protein oleh mRNA setelah transkripsi sepanjang 90 angstrom adalah titik-titik. Begin? Diketahui panjang satu putaran, kita bisa tuliskan 34, bukan 30 ya. Karena kalau 30 nanti jawabannya agak rancu. Kemudian satu putaran helix DNA adalah 10 Pb, yaitu pasangan basa. Kemudian panjang total DNA-nya adalah 90. Nah, yang ditanyakan itu berapa jumlah asam amino yang dapat dirangkai dari mRNA hasil transkripsi DNA tersebut. Nah, kita bahas. Pertama hitung jumlah pasangan basanya, yaitu satu putaran sama dengan 10. Panjang 90 itu kita bagi aja, 90 bagi 34 sama dengan 2,65 putaran. Sehingga jumlah Pb ini kita kalikan 2,65 dikali 10 sama dengan 26,5 Pb. Bulatkan ya menjadi 27 Pb. Nah, untuk kodonnya atau tripletnya diketahui setiap 3 pasangan basa sama dengan 1 kodon sama dengan 1 asam amino. Maka kita bisa bagi 27 dibagi 3 sama dengan 9 kodon. Ini sesuai dengan opsi A. Kita masuk ke soal 3 berikut Gen. Diketahui bahwa suatu mRNA memiliki urutan basa sebagai berikut. Dari keterangan yang telah diberikan, hasil translasi dari rantai mRNA tersebut adalah titik-titik. Baik? Untuk soal ini Gen Sukses ambil paling dekat atau paling sesuai lah atau mendekati dengan jawaban pada pembahasan berikut. Atau mungkin Gen Sukses kelewatan beberapa informasi sehingga misinformasi dan jawaban tidak sesuai opsi yang ada ini Gen. Jadi silahkan dibahas bersama guru kalian untuk soal nomor 3 ini. Sedikit penjelasan untuk bacaan urutan mRNA-nya. Kodon startnya ada pada AUG dan dijelaskan dalam soal ada 45 basa setelah kodon start tanpa kodon stop. Maka kita bisa hitung total basanya itu adalah 45 basa. Kita bagi aja 3 sehingga didapat 15 kodon. Nah, asam amino itu sama jumlahnya dengan kodon, 15 asam amino. Adapun untuk ikatan peptida itu dapat dengan persamaan jumlah asam amino dikurang 1. Karena asam aminonya 15 dikurang 1, maka didapat 14 ikatan untuk peptidanya. Nah, pada opsi ini tidak ada jawaban untuk 14 ikatan peptida. Jadi yang mendekati ada pada opsi E, yaitu rantai polipeptida dengan 22 ikatan peptida. Kemudian kita masuk ke soal 4 berikut ini. Seorang petani melakukan persilangan antara tanaman air cheese berbiji bulat berwarna kuning dengan biji kisut berwarna hijau.
Dari persilangan tersebut dihasilkan 21 tanaman yang seluruhnya berbiji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya dilakukan persilangan kembali sesama tanaman dari generasi pertama tersebut dan menghasilkan 182 tanaman berbiji bulat berwarna kuning, 63 tanaman berbiji bulat berwarna hijau, 61 tanaman berbiji kisut warna kuning, dan 23 tanaman berbiji kisut warna hijau. Salah satu indukan yang pertama kali disilangkan kemungkinan memiliki kombinasi genotip titik-titik. Baik, berikut adalah langkah analisisnya yang secara singkat saja. Diketahui untuk indukan pertama adalah bulat kuning kisut hijau, maka semua hasil F1 berbiji bulat kuning, yang mana ini merupakan dominan penuh. Dan untuk semua keturunan F1 memiliki fenotip dominan penuh, induknya berbiji bulat kuning, harus homozigot dominan, yaitu B besar B besar, K besar K besar. Sehingga semua F1 atau keturunan pertama menerima alel dominan B besar dan K besar dari indukan ini. Dan sementara indukan berbiji kisut hijau, ini bisa dituliskan dengan B kecil B kecil, K kecil yang merupakan resesif penuh. Nah, persilangan F1 atau keturunan pertama ini dengan genotip B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil, maka didapat hasil persilangannya berupa rasio fenotip mendekati 9:3:3:1 yang sesuai dengan genotip heterozigot F1. Maka ini untuk yang perbandingan ini sesuai dengan yang dibacakan di soal 182, 63, 61, dan 23. Ini perbandingannya sama, yaitu mendekati 9:3:3:1. Nah, kesimpulannya, indukan pertama yang memiliki fenotip berbiji bulat kuning harus homozigot dominan karena menghasilkan F1 dengan fenotip seragam bulat kuning. Jadi kita bisa pilih opsi A. Kita lanjut ke soal 5 berikut ini, gen. Terdapat dua alel yang mempengaruhi pewarnaan bunga, yaitu gen D mengendalikan pigmen merah, gen D kecil pigmen kuning, dan gen E mengendalikan enzim pembentuk pigmen, dan gen E kecil inhibitor enzim pembentuk pigmen. Jika terjadi persilangan antara bunga merah heterozigot ganda dan bunga kuning heterozigot, akan dihasilkan keturunan bunga yang berwarna putih sebanyak titik-titik. Baik kan? Untuk sementara kita bisa pilih opsi B, 25%. Diketahui bunga putih dihasilkan jika genotip memiliki E kecil, karena gen E besar diperlukan untuk pembentukan pigmen. Nah, dalam persilangan D besar D kecil, E besar E kecil disilangkan sesamanya, maka peluang mendapatkan E kecil adalah 25%. Yaitu dengan perbandingan 1/4 dari tabel persilangan. Maka dari kombinasi gen D besar untuk merah dan D kecil untuk kuning, gen E kecil akan meniadakan warna sehingga menghasilkan bunga putih. Maka kesimpulannya adalah sebesar 25% keturunan akan menjadi bunga putih. Kemudian kita masuk ke soal 6 berikut ini, gen. Pada gandum, gen H besar hitam epistatis terhadap gen K besar kuning. Namun apabila kedua gen, yaitu H besar dan K besar tidak muncul, gandum akan memperlihatkan fenotip putih. Dilakukan persilangan antara gandum hitam dengan gandum kuning dan menghasilkan sejumlah 160 keturunan. Kemungkinan keturunan yang berfenotip hitam adalah sebanyak titik-titik. Bagian ini pilih opsi yang mendekati aja, yaitu ada pada opsi D, karena kemungkinan ada kesalahan analisis data antara dari soal atau dari gen sukses pribadi yang salah dalam menerjemahkan data yang ada ini. Jadi, untuk hasil perhitungan dari gen sukses ada total 90 tanaman. Namun di sini kita bisa pilih ya turun saja opsi D, yaitu 80 tanaman. Kemudian kita masuk ke soal 7 berikut ini, gen. Perhatikan gambar salah satu tahapan sintesis protein berikut. Gambar tersebut merupakan proses titik-titik. Gen. Gambar pada soal menunjukkan proses penerjemahan, yaitu tahap di mana kode genetik pada mRNA diterjemahkan menjadi rantai asam amino dengan bantuan ribosom dan tRNA. Ini sesuai dengan jawaban C, yaitu penerjemahan kode mRNA menjadi asam amino. Dengan penjelasan, mRNA membawa kode genetik dari DNA, ribosom membaca kodon mRNA, tRNA dengan antikodon yang sesuai membawa asam amino, dan asam amino dihubungkan membentuk rantai polipeptida melalui ikatan peptida. Kita masuk ke soal 8 berikut ini, gen. Perhatikan peta kromosom dari dua lalat buah yang berbeda jenis kelamin berikut. Genosom dari kedua lalat
buah tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Baik kan? Gonosom adalah kromosom penentu jenis kelamin. Pada lalat buah, untuk yang betina memiliki pasangan kromosom XX. Untuk jantan memiliki pasangan kromosom XY. Dan berdasarkan gambar, gonosom betina ditunjukkan oleh kromosom nomor 1, yang mana sepasang kromosom yang sama yaitu XX, dan gonosom jantan ditunjukkan oleh kromosom nomor 5, yaitu pasangan kromosom yang berbeda, yaitu XY. Maka jawaban yang bisa kita pilih ada pada opsi A, 1 dan 5. Kita lanjut untuk soal 9 berikut ini kan. Sifat kulit biji gandum ditentukan oleh gen M1 dan M2. Seorang peneliti melakukan percobaan menyilangkan 2 tanaman gandum, kemudian mencatat fenotip hasil pengamatannya dalam tabel berikut yang ada 9 nomor ini. Pasangan genotip gandum yang disilangkan oleh peneliti tersebut adalah titik-titik. Untuk menentukan pasangan genotip gandum yang disilangkan, kita bisa analisis berdasarkan distribusi fenotip dan jumlah keturunan. Nah, berikut analisis fenotip dan jumlahnya. Tabel menunjukkan 9 kombinasi genotip dengan rasio jumlah keturunan sebagai berikut. Untuk merah, ini ada total 57, dan untuk putih ada 3. Maka rasio mendekati 15:1. Yang khas untuk persilangan 2 gen heterozigot dengan dominasi lengkap. Maka genotip induk yang disilangkan untuk menghasilkan rasio 5:1 itu harus heterozigot untuk kedua gen. Maka jika genotipnya diketahui, itu ada pada opsi C, M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Disilangkan dengan sesamanya yang sifatnya juga heterozigot, M1 besar, M1 kecil, M2 besar, dan M2 kecil. Bagian kita masuk ke soal 10 berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan peta silsilah pewarisan sifat buta warna dan golongan darah berikut. Berdasarkan peta silsilah, maka genotip dari ibu adalah titik-titik. Bagian golongan darah anak-anak. Anak dengan golongan darah AB berasal dari kombinasi A dan B. Anak dengan golongan darah B berasal dari kombinasi B dengan O atau B. Maka ibu memiliki alel B karena semua anak memiliki B. Dan kemungkinan alel kedua adalah A. Maka perlu diketahui kenapa ada sifat buta warna yang ada pada anaknya. Maka anak laki-laki yang buta warna mewarisi kromosom X dengan alel B dari ibu, karena laki-laki mendapatkan kromosom X dari ibu dan kromosom Y dari ayah. Dan anak perempuan normal menunjukkan bahwa ibu juga memiliki alel B yang dominan. Maka ibu adalah karier pembawa sifat buta warna dengan genotip B besar B kecil. Maka jawaban yang benar adalah pada opsi B. Itu kemungkinannya genotipnya dari ibu adalah B besar B besar B besar B kecil. Bagian itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban biologi kelas 12 bab 2 pada sisi tugas soal-soal pengayaan pada halaman 220 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habiskan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.